أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Irfani. Saya adalah salah satu mahasiswi di STAI Al-Kifayah Riau dengan NIM 1238232166. Baiklah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Haryuni Haryati MPD. Semoga melalui tugas ini dapat menunjang nilai saya dan insya Allah mendapatkan nilai yang bagus nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan salah satu surat yang ada di dalam juz 30 yaitu surat Ad-Duha. Saya akan membacakan surat Ad-Duha serta menjelaskan tentang makharijul huruf dan tajwidnya. Baiklah, bisa kita mulai dulu dengan membacakan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, baiklah. Itu adalah surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengucapan makharijul hurufnya. Kita awali dengan ayat yang pertama yaitu yang bunyinya wad-duha, wad-duha, ya. Hukum bacaan di sini, hukum bacaan tajwidnya adalah alif lam syamsiyah. Waddu, ya, karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf dad yang bertasydid, ya. Cara membacanya adalah dimasukkan, ya, teman-teman. Bisa kita ketahui bersama bahwa huruf alif lam syamsiyah ini adalah huruf alif yang tidak dibacakan atau dibunyikan, ya, teman-teman, ya. Kemudian wad-duha, ha di sini adalah hukumnya mad tabi'i, ya. Karena apa? Karena ada huruf ha berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, ya. Cara membacanya dipanjangkan sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Kemudian kita lanjutkan ke ayat kedua, wal-laili idza saja, ya. Wal-lai di sini, ya, wal-laili, ya. Di sini ada 2 hukum tajwid yaitu alif lam syamsiyah dan mad lain, ya. Yang pertama wal-lail, ya. Ada hukumnya alif lam syamsiyah, ya. Juga tadi cara membacanya dimasukkan, ya, teman-teman, ya. Terus kemudian laili, ya. Hukum bacaan laili di sini adalah mad lain, ya. Karena ada huruf lam berharokat fathah bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati. Ya, cara membacanya yaitu sekadar lemas dan lunak. Kemudian iza di sini adalah hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Karena apa? Karena ada huruf zal berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Ya, cara membacanya juga sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Kemudian saja di sini juga hukumnya mad tabi'i. Kita lanjutkan ke ayat ketiga, teman-teman.
wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mawad ya, ma di sini juga hukumnya bacaannya mad tabi'i ya. Kemudian rabbuka wa ma, rabbuka wa ma di sini juga hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Terus qala ya, qala juga bacaannya hukumnya adalah mad tabi'i juga. Kita lanjutkan ke ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu ya. Hukum bacaannya di sini adalah mad badal ya, teman-teman. Walal a karena ada huruf alif berharokat fathah berdiri ya. Cara bacanya adalah dipanjangkan satu alif atau dua harokat ya, teman-teman. Terus kemudian kita lanjutkan. Khairul laka, khairul laka, khairul ya. Khairul juga khair di sini adalah hukum bacaannya adalah mad lain ya. Cara membacanya juga sekedar lemas dan lunak ya, karena ada ya mati ya, teman-teman ya. Terus kemudian rullaka, khairul laka, rullaka ya. Hukum bacaannya di sini adalah idgham bila gunnah karena ada huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ro ya. Cara membacanya yaitu dimasukkan dan tidak boleh didengungkan ya, teman-teman. Kemudian ula ya, ula di sini hukum bacaannya adalah mad badal ya, karena ada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad asli ya. Cara membacanya yaitu dipanjangkan dua harokat atau satu alif ya. La di sini hukum bacaannya juga mad tabi'i ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 5. Wala saufa ya, wala saufa di sini hukum bacaannya saufa di sini mad lain ya, karena ada huruf waw yang disukunkan oleh huruf yang berharokat fathah ya, yaitu huruf sebelumnya huruf sa. Cara membacanya juga sekadar lemas dan lunak. Kemudian yu'tika ya, yu'tika juga hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kemudian rabbuka fatardo ya, fatardo di sini do di sini juga hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 6. Alam yajidka ya, alam di sini alam yajidka ya, hukum bacaannya adalah idhar syafawi ya, teman-teman, karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya bisa kita ketahui bersama bahwa huruf izhar cara membacanya yaitu dengan jelas, tidak boleh didengungkan dan juga samar-samar ya, teman-teman. Terus alam yajidka, jidka ya. Huruf dal di sini adalah hukumnya qalqalah sugro. Karena apa? Karena ada huruf dal di dalam kalimat ya. Cara membacanya dipantulkan dan tidak terlalu kuat ya. Karena huruf dal di sini tepatnya ada di tengah-tengah lafalnya atau di tengah-tengah kalimatnya, makanya dibilang ini adalah qalqalah sugro ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Yatiman fa'awa ya, teman-teman. Yatiman fa'awa ya. Hukum bacaannya di sini manfa. Hukum bacaan di sini adalah ikhfa hakiki ya, teman-teman. Bisa kita ketahui bersama bahwa huruf ikhfa ada 15 hurufnya ya. Kenapa? Karena ada huruf nun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf fa ya. Cara membacanya adalah sama-samar dan disertai dengung dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat ya, teman-temannya, karena ada huruf mim tanwin tadi bertemu dengan huruf ikhfa yaitu fa ya, teman-teman. Jadi bacaannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke ayat 7 yang bunyinya wa wajadaka dhallam fahada ya, teman-teman.
hukum bacaan dhalla di sini adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Ya, karena apa? Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf la bertasydid. Ya, cara membacanya dipanjangkan sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lam fahada. Ya, di sini adalah hukum bacaannya ikhfa hakiki. Karena apa? Karena ada huruf la tanwin bertemu dengan huruf fa. Ya, kita ketahui bersama bahwa huruf fa itu adalah salah satu huruf ikhfa. Ya, teman-teman. Cara membacanya juga seperti tadi, yaitu samar-samar dan disertai dengung dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ayat ke-8-nya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, hukum bacaan di sini di sini adalah hukum bacaannya mad tabi'i. Kemudian ilang fa'aghna, ya. Juga hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Karena apa? Karena ada huruf lam tanwin bertemu dengan huruf fa. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu huruf ikhfa adalah huruf fa. Ya, teman-teman, cara membacanya juga sama-sama disertai dengung dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Ya, terus fa'aghna. Nah, di sini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Ya, teman-teman. Terus kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat 9. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya, hukum bacaan di sini adalah gunna musyaddah. Ya, karena apa? Karena ada huruf mim yang bertasydid. Ya, karena ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ya, teman-teman, cara membacanya adalah dimasukkan dan disertai dengung. Ya, dan dipanjangkan kira-kira 3 harokat. Ya, kemudian taqhar. Ya, di sini fala taqhar. Ya, taqhar di sini hukum bacaannya juga qalqalah sugro. Ya, karena apa qalqalah sugro? Karena huruf qaf yang di qaf mati atau qaf sukun ini berada di tengah-tengah lafal atau di tengah-tengah kalimat. Ya, cara membacanya juga dipantulkan terus tidak terlalu kuat. Ya, teman-teman. Kemudian ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, cara membacanya seperti itu. Kemudian hukum tajwidnya di sini wa amma, yaitu juga gunna musyaddah. Ya, teman-teman. Karena apa? Karena ada huruf yang berharokat fathah sebelumnya bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ya, cara membacanya juga dimasukkan dan disertai dengung. Ya, dan dipanjangkan juga sepanjang 3 harokat. Ya, kemudian wa ammas sa'ila. Ya, hukum bacaan tajwidnya di sini adalah mad wajib muttasil. Karena apa? Karena ada mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ya, cara membacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Ya, teman-teman. Terus kemudian tanhar. Tanhar di sini hukum bacaannya adalah idhar halki. Ya, teman-teman. Bisa kita ketahui bersama bahwa hukum bacaan idhar adalah jelas, ya, karena ada nun mati bertemu dengan huruf halak, yaitu huruf ha. Ya, teman-teman, ya, kita ketahui bersama karena huruf ha ini adalah salah satu huruf idhar. Ya, teman-teman, tidak boleh didengungkan dan juga tidak boleh disamar-samarkan, harus jelas. Tanhar. Ya, kita lanjutkan ke ayat yang terakhir, yaitu ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, wa amma di sini juga hukum bacaan tajwidnya adalah gunna musyaddah. Karena apa? Karena ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ya, teman-teman, juga bacaannya dimasukkan dan didengungkan dan dipanjangkan bacaannya kira-kira hingga 3 harokat.
ya. Baiklah teman-teman, itulah hukum tajwid dari surat Ad-Duha dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ya. Dan kemudian saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara melafalkan makharijul huruf atau dari mana keluarnya huruf-huruf hijaiyah tersebut, ya teman-teman. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan juga dari awal, ada 5 tempat keluarnya bunyi huruf-huruf tersebut, ya teman-teman. Yang pertama adalah al-jauf, ya, yang keluarnya dari rongga mulut, ya. Huruf-hurufnya ada huruf waw, ya. Pengucapan huruf waw ini yaitu dengan cara memonyongkan bibir kita atau memajukan kedua bibir kita, ya teman-teman, ya. Kemudian ada huruf ya, ya. Pengucapannya dengan menurunkan bibir bagian bawah kita, ya. Terus huruf alif, ya, pengucapannya dengan mulut terbuka, ya. Tidak boleh ragu-ragu ketika kita mengeluarkan huruf alif ini, ya teman-teman. Alif, ya, buka alif, ya, biar jelas. Kemudian huruf halak yang keluarnya dari tenggorokan kita, ya. Huruf-huruf halak ini yang pertama adalah hamzah, terus ha. Hamzah dan ha ini keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian a dan ha keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Dan kemudian huruf ghain dan kha, ya, keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Dan selanjutnya ada huruf-huruf yang keluar dari lisan kita atau lidah kita, ya, yaitu huruf qaf, kaf, ya, shin, jim, dad, ra, nun, lam, ta, dal, ta, dha, dha, zal, tha, sad, sin, zai. Itu adalah huruf-huruf yang keluar dari lisan kita atau lidah kita, ya. Cara membaca huruf qaf, ya. Huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah kita dekat dengan tenggorokan dengan mengangkatnya ke atas langit mulut, ya teman-teman. Kemudian huruf kaf, ya. Kaf ini dibaca di pangkal lidah kita, kemudian agak diturunkan, ya teman-teman. Kemudian huruf ya, shin dan jim yaitu keluar dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit mulut. Kemudian huruf dot, ya. Huruf dot ini keluar dari dua sisi lidah atau salah satunya yang bertemu dengan gigi geraham, ya teman-teman. Ingat bahwa huruf dot, to itu tidak boleh dimonyongkan bibirnya, ya teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan bahwa huruf yang dimonyongkan itu cuman huruf waw saja, ya. Kebanyakan dari kita juga membaca huruf dot, to, zo, bisa juga itu dimonyongkannya bibirnya, ya. Padahal tidak boleh, ya teman-teman, ya. Ada juga orang yang membaca huruf dot, ya, dot, ya, to, dimonyongkannya bibirnya, tidak, ya teman-teman, ya. Kemudian huruf lam, ya, keluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung-ujung langit kita, la, ya teman-teman, tepas saja. Kemudian huruf nun, ya. Huruf nun ini keluarnya dari ujung lidah di bawah makhraj lam, nun, ya teman-teman. Nun, na, ya, nun, na, ya. Kemudian huruf ro, ya. Huruf ro ini keluarnya dari ujung lidah hampir seperti huruf nun, ya, dengan memasukkan punggung lidah. Terus ada huruf to, dal, dan ta, ya, keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas kita atau gigi depan kita, ya teman-teman. Kemudian huruf zo, za, dan sa, ya, keluar dari ujung lidah agak sedikit keluar, kemudian bertemu dengan gigi seri atas kita atau gigi depan kita, ya teman-teman. Zo, za, sa, ya, dikeluarkan lidahnya sedikit. Kemudian huruf so, sa, dan za, ya. Sod, sin, dan zai, ya, keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah kita, ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada huruf syafatan atau yang keluarnya dari dua bibir kita, yaitu huruf
fa, ya. Huruf fa ini keluar dari bibir bawah bagian dalam yang bertemu dengan ujung gigi seri atas kita, ya, atau gigi depan kita, gigi atas kita. Kemudian ada huruf mim, ba, dan waw, ya. Mim, ba, dan waw. Huruf mim dan ba keluar dari dua bibir yang dirapatkan, mim dan ba, ya. Sedangkan waw yaitu dengan memonyongkan bibir kita, ya. Waw, waw, ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, tempat-tempat keluarnya huruf itu adalah al-khayshum atau rongga hidung, ya. Huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung itu ada 7, ya. Tempat keluarnya adalah huruf-huruf yang gunna atau huruf-huruf yang dengung. Yang pertama adalah gunna mursyaddah. Yang kedua, yang pertama adalah gunna mursyaddah. Yang kedua adalah idgham bi gunna. Yang ketiga idgham mutajanisain. Yang keempat idgham mithlain. Yang kelima iqlab. Yang keenam ikhfa hakiki. Yang ketujuh ikhfa syafawi. Ya, baiklah teman-teman, mungkin saya rasa itu saja. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan atas pengucapan saya ataupun cara saya membaca Al-Quran di surah Ad-Duha ini. Ya, saya berharap ada masukan dan saran dari teman-teman semua. Ya, saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari teman-teman semua, ya. Baiklah, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.